Assalamualaikum Sobat Dapur Lover, jumpa lagi guys bersama kita di Nizal Channel. Apa kabarnya nih bapak-bapak, ibu-ibu? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dimudahkan segala hajat-hajatnya sekeluarga guys ya, amin. Oke guys, di video kali ini kita akan merekomendasikan regulator terbaik untuk kompor gas, kompor tanam, kompor portable, atau untuk water heater yang gas guys ya. Dengan harga yang miring, nggak terlalu mahal guys ya, tapi insya Allah sangat awet untuk pemakaian jangka panjang. Dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan safety. Jadi untuk dunia perkomporan itu guys ya, kita akan membutuhkan alat tambahan yang bernama regulator. Nah, untuk regulator di sini itu dibagi menjadi dua guys. Yang pertama regulator tekanan tinggi atau high pressure, dan yang kedua adalah regulator tekanan rendah atau low pressure guys ya. Untuk kompor tanam atau kompor biasa atau water heater gas biasanya menggunakan regulator low pressure atau tekanan rendah guys ya. Dan regulator kali ini yang kita rekomendasikan adalah merek Kosangas. Jadi untuk keunggulan regulator ini yang pertama sudah dilengkapi safety berupa thermofuse guys ya. Thermofuse itu yang warna putih ini. Ini namanya thermofuse. Thermofuse ini berfungsi menutup aliran gas secara permanen di atas batas suhu tertentu guys ya. Jadi insya Allah aman dan tidak akan meledak bila melebihi suhu tertentu. Terus untuk yang kedua sudah lolos uji SNI dan NPB. Jadi bukan regulator abal-abal. Yang ketiga di segi material bahannya ini menggunakan bahan anti karat sehingga awet dan tahan lama untuk jangka panjang. Terus yang keempat bentuknya simple. Terus beratnya juga nggak terlalu berat. Di sekitar 400 graman mungkin. Terus yang kelima, harga regulator ini cukup murah guys ya. Untuk regulator sekelas impor dari Eropa. Kisaran harga di pasaran saat ini antara 128.000 sampai 140.000 di all shop banyak guys ya. Untuk kekurangan yang saya temukan untuk regulator ini belum disertai meteran guys ya. Jadi belum ada indikator untuk mengukur tekanan gasnya. Meteran itu biasanya kita gunakan untuk ngecek sih gasnya, regulatornya masih ada atau enggak. Cuma secara praktek dalam sehari-hari ibu-ibu kayaknya hampir nggak pernah ngecek sih isi meteran di regulatornya. Biasanya pakai kompor kalau nggak bisa ngeluarin api berarti udah waktunya ganti LPG. Oke, sekarang kita praktekin gimana sih cara pakai regulator Kosangas ini. Jadi di bagian ini, di bagian knobnya lah, ini ada off guys ya. Ini ada off, terus ini ada on-nya. Jadi kalau kita mau pasang, ini pastikan di warna hijau atau off guys ya. Setelah itu, terus ini kita posisikan seperti ini. Terus kalau udah posisi kayak gini, tangan kita seperti ini guys. Jadi tangannya seperti ini, terus kita tekan dari atas ke bawah guys ya, sampai bunyi, kedengeran bunyinya. Nah, udah dengeran bunyinya, kita ulangi lagi. Lepas, kita tekan ke bawah. Nah, jadi kalau ada suara seperti itu guys, itu artinya pentil bagian dalam regulator itu posisinya lagi menekan seal di dalam tabung LPG-nya guys ya. Ini artinya regulator sudah pada posisi mengunci guys ya. Nah, kalau udah bunyi jelek dan nggak ada bau bocor, tinggal kita puter knob yang di sini ke bagian warna merah. Kalau udah nggak ada suaranya atau nggak kecium bau LPG-nya, berarti udah nggak ada kebocoran guys ya. Ini artinya ini udah aman, siap dipakai. Tinggal dinyalakan untuk kompornya. Nah, ini bisa diangkat seperti ini. Nah, ini tinggal kita nyalakan kompornya. Tekan, putar ke kiri. Ini udah nyala apinya. Kita coba yang sebelah kiri. Nah, ini udah nyala. Nah, kita coba lagi. Nah, ini udah nyala apinya. Di sini kena intensitas cahaya guys, jadi apinya nggak kelihatan. Ini sebenarnya udah nyala ini guys. Kalau itu udah keluar apinya, apinya biru banget. Ini kompor yang kita pakai ini adalah kompor GMK 732G dari Linea guys ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu spesifikasi produknya bisa ditonton di video ini guys ya. Nanti kita sertakan linknya di deskripsi video ini juga. Tinggal dicek dan diklik. Nah, terus kalau untuk melepasnya ini mudah banget guys. Sebaliknya dari tadi guys ya. Ini tinggal diputer ke kanan sampai warna hijau atau off. Dan ini ada simbol, tinggal ditekan. Ini ditekan pakai ibu jari seperti ini.
Nah, sampai bunyi keluar guys. Lah, ini udah lepas, udah oke banget. Jadi penggunaan regulator ini cukup simple, dan untuk saya sendiri udah pakai hampir lebih 5 tahun guys ya. 5 tahun pakai regulator ini nggak pernah ada trouble. Mungkin trouble biasanya cuma karena di sealnya ini. Kalau trouble di regulatornya alhamdulillah nggak pernah guys. Yang paling sering trouble cuma di sealnya ini. Biasanya kalau trouble di sini itu tinggal kita ganti seal yang baru. Jadi kita ulangi lagi cara pakainya guys ya. Ini posisinya sudah kesambung ke selang gas. Untuk selang pipanya juga udah masuk di kompor tangan. Nah, kalau udah oke, ini di posisi warna hijau, tinggal ditekan ke bawah pakai telapak tangan sampai bunyi cetek. Nah, ini kalau udah rapet, ini tinggal diputar sebagian kiri, bagian ini ke kiri untuk mengunci guys ya. Ceret. Nah, ini posisinya udah posisi on. Nah, ini on artinya sudah bisa digunakan guys ya. Kita coba di kompornya. Tekan, putar ke kiri. Nah, itu udah nyala. Nah, udah nyala guys. Kompor Linea GMK73. Lumayan oke nih kompor dari Linea yang paling murah. Kita beli yang ini kemarin. Nah, misal ada yang kurang jelas soal regulator tadi, cara pasangnya atau kayak gimana nya, bisa ditanyakan di kolom komentar guys ya. Jangan sungkan-sungkan, insya Allah akan kita jawab. Oh ya guys, jadi ada hal yang perlu diperhatikan dalam memasang regulator merek apapun guys ya. Untuk cara ngecek kebocorannya sebenarnya cukup simple guys. Misal kalau dari bau, ada bau yang nggak wajar berarti ada bocor. Di sini alhamdulillah nggak ada bau. Terus atau tinggal kita olesi dengan air sabun guys ya, atau air sunlight pada bagian sambungannya seperti ini. Jadi ini bagian sambungan. Di sini ada air sabun atau air yang ada busanya. Terus tinggal kita oleskan di bagian sininya, bagian sambungan sama bagian bawah. Kalau di sini udah nggak ada busa yang keluar, berarti itu insya Allah udah aman, nggak ada kebocoran guys ya. Ini juga bisa kita aplikasikan untuk ngecek selang yang masuk di kompor ininya guys ya. Nah di situ juga bisa kita olesi. Bagian situnya juga bisa kita olesi pada sambungan yang ini. Kalau keluar busa, itu berarti bocor. Ini kan nggak ada busanya, berarti ini udah aman guys. Bisa dilihat nggak ada busa yang keluar, berarti jadi gitu guys ya untuk cara ngecek kebocoran. Terus untuk pengguna kompor freestanding atau kompor tanam yang baru pertama kali pasang tapi kompornya nggak mau dinyalakan, kompornya ini nggak mau dinyalakan, ini sebenarnya simple solusinya. Jadi cukup di bagian selangnya ini, di bagian selang atau bagian sambungan yang selang ini kita ketuk-ketuk pakai obeng guys ya. Kita ketuk-ketuk seperti ini selama 15 menit atau 15 menit kelamaan. Selama 15 detik atau sampai 20 detik guys ya. Itu fungsinya untuk mengeluarkan udara yang pertama kali masuk ke sini sebelum dipasang. Jadi istilahnya bisa masuk angin. Nah, ini untuk mengeluarkan udaranya. Nah, setelah itu kita coba nyalakan, tekan, putar ke kiri. Nah, ini udah nyala guys ya. Nah, ini udah nyala. Jadi solusinya seperti itu. By the way, untuk regulator ini masih impor dari luar negeri guys ya. Tahu sendiri kan untuk SNI di luar negeri seperti apa untuk tingkat safety-nya. Oke guys ya, jadi seperti itu untuk ulasan video kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hanya manusia biasa yang perlu banyak belajar guys ya. Oke guys, misal dirasa video ini bermanfaat, support kita untuk terus berbagi dengan cara dipencet tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian untuk yang membutuhkan, biar jadi amal jariah buat kita guys ya. Oke, saya Nizal Amna Al-Fatih, dan Assalamualaikum.